Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Ibu dosen dan juga kakak asisten praktikum pemrograman spasial desktop. Perkenalkan, nama saya Yusuf Kamil, praktikan dari pemrograman spasial desktop kelompok B dengan NIM 20457121 SV17568. Di sini saya akan memaparkan terkait proyek menggunakan Visual Basic terkait praktikum pemrograman spasial desktop acara 10. Di sini kita sudah menyiapkan beberapa skrip. Langsung saja saya masuk ke dalam skrip dari skrip project, di mana sudah kita siapkan beberapa form tentunya untuk digunakan di dalam project tersebut, di mana ada form buffer, form add point, form main window, dan form pop-up. Langsung kita mulai dari pertama, ada form buffer, di mana form buffer merupakan fungsi yang juga ada di dalam project nantinya, sehingga diperlukan beberapa penggunaan skrip. Di sini juga sudah terpapar kalau public partial class-nya itu from buffer dan dihubungkan juga dengan from main window sebagai from utama. Kurang lebih pemaparan skripnya seperti ini. Kemudian saya akan tampilkan bentuk daripada GUI dari from buffer yang digunakan, kurang lebih seperti ini, di mana ada input save file yang bisa nantinya di-browse dan akan bisa masuk ke dalam direktori perangkat, dan kemudian juga kita bisa masukkan distance, segment, dan juga lainnya. Kemudian dilanjutkan dengan from endpoint, di mana berikut script daripada from endpoint yang berfungsi untuk melakukan add point tentunya pada aplikasi nanti yang sudah dibuat, dan juga terhubung kepada tentunya from main window sebagai window utama. Kurang lebih seperti ini penampakan daripada from endpoint, script from endpoint, dan juga terdapat beberapa message box yang tentunya akan tertampil apabila nanti berapa fungsinya kita eksekusi, dan dia akan memunculkan beberapa message box. Kemudian kurang lebih seperti ini from endpoint-nya, di mana ada kita on screen menggunakan kursor dan juga ada input menggunakan keyboard, sehingga kita bisa memasukkan X dan Y-nya menggunakan manual. Lebih seperti itu. Kemudian juga ada nama lokasi, jenis kegiatan, jenis fasilitas, dan nama kecamatan untuk melakukan add ke dalam project yang kita buat. Kemudian ada from pop-up, di mana ini berfungsi untuk pop-up yang nantinya sudah ada di dalam project, dan juga terhubung ke dalam from main window, di mana ini merupakan from main utama. Kurang lebih seperti ini, di mana sudah juga ada fungsi-fungsi edit klik di sini, CMD edit klik. Kemudian juga ada message box, terima kasih data telah tersimpan, dan sebagainya. Juga ada CMD browse click, maka di sini juga terdapat fungsi-fungsi daripada penggunaan pop-up nantinya. Kita masuk ke main window atau window utama, di mana ini merupakan script utama yang akan digunakan pada project, sehingga memang scriptnya agak sedikit kompleks dan terkesan lebih banyak karena memang ini script yang merupakan Windows utama. Jadi dia terhubung kepada from pop-up, from add point, dan from buffer, dan semuanya terhubung ke dalam from main window. Kurang lebih seperti ini secara singkat pemaparan daripada script from main window. Kita lanjutkan langsung saja kepada GUI daripada from main window. Jadi kurang lebih tampilan utama daripada project nanti atau aplikasi itu seperti ini, di mana table of content di sebelah kiri, mapnya di agak sebelah kanan, juga ada informasi X dan Y atau koordinat, kemudian dengan tools-tools yang sudah tersiapkan di sini dan bisa digunakan tentunya karena fungsinya sudah dimasukkan ke dalam script. Kemudian juga ada di sini tools data, query, edit, dan sebagainya. Jadi kita langsung saja mungkin masuk ke dalam project yang sudah dijalankan. Izin melakukan penjalanan project. Akan tertampil ya kurang lebih seperti ini, kita maximize dulu. Nah, untuk tombol view-nya ini sudah tertampil dengan sudah memasukkan beberapa data tentunya. Di sini ada batas admin, sungai, dan beberapa titik fasilitas kesehatan di Kabupaten Sleman, sehingga sudah tertampil datanya. Maka dari itu endpoint-nya sudah berjalan dengan maksimal atau add datanya, sehingga data juga sudah tertampil. Sekarang saya akan menjelaskan mungkin langsung kepada tools-toolsnya saja.
Di sini ada zoom in, di mana zoom in dan zoom out-nya ada 2. Nah, saya akan menjelaskan kursor mode dulu untuk zoom in, di mana di sini zoom-nya dilakukan menggunakan kursor atau kita gerakkan seperti ini, maka dia akan melakukan zoom. Kemudian untuk zoom out juga sama, kita harus klik dulu kepada petanya dan akan zoom out seperti ini. Nah, untuk zoom in yang di bagian sini itu merupakan zoom secara clicking daripada tools tersebut. Jadi kita tidak perlu melakukan clicking pada peta, secara otomatis dia akan zoom, dan ini juga zoom out. Zoom out ya, kemudian juga ini full extend dengan tampilan full extend. Kemudian juga untuk previous dan next ini merupakan sama halnya seperti undo dan re-undo. Jadi kita bisa lakukan apa yang sudah kita kerjakan sebelumnya, kita bisa undo dan sebagainya. Kemudian juga ada measurement length di sini untuk mengukur panjang, dan juga area di sini untuk mengukur luas, kurang lebih seperti itu. Kita lanjut ke tools data, ada add. Di sini merupakan daripada tools add yang sudah kita siapkan sebelumnya, di mana dia terhubung kepada directory kita sendiri, sehingga kita masukkan save file yang kita punya dengan cara mencari saja dan lakukan open. Oke, kemudian juga ada remove untuk menghapus. Kemudian ada query, di mana kita bisa melakukan pencarian daripada daerah dengan secara mudah dengan memanfaatkan drop-down di sini. Seperti halnya di sini juga ada message box daripada Kecamatan Minggia terdapat 5 fasilitas pada Kabupaten Sleman, sehingga informasi juga tertampil secara pop-up. Kemudian juga ada edit add point, di mana juga kita terhubung seperti daripada tadi from add point, sorry. Maka dari itu seperti ini tampilannya pada penjalanan project. Kemudian ada analis, di mana bisa lakukan analis buffer, di mana dengan from buffer tadi kita bisa melakukan analis buffer. Seperti ini tampilannya, kita bisa masukkan browse atau browse set filenya yang kita ingin lakukan analisis, maka kita bisa masukkan distance, segment, dan sebagainya. Bisa juga melakukan analis intersect dan raster kalkulator. Jadi kurang lebih seperti itu tools-tools yang ada pada project kali ini. Penggunaan daripada project ini sudah berjalan dengan baik dan semuanya juga sudah terjalankan sesuai dengan fungsi-fungsinya. Mungkin saya akhiri saja daripada presentasi kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu dosen dan juga kakak asisten praktikum. Saya akhiri project kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka bisa.